Media Vietnam ketar-ketir ST panggil 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Sport TV. Media Vietnam soroti langkah Indonesia memanggil 10 pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan pemain 10 naturalisasi membuat Timnas Indonesia dianggap sebagai tim tangguh dalam menghadapi Timnas Vietnam. Menurut media THO247, pelatih Shin Tae-yong memanggil daftar skuad Garuda yang sangat tangguh untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, pada sore hari tanggal 7 Maret, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, secara resmi mengumumkan 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk mempersiapkan dua pertandingan melawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, tulis THO247. Rencananya, leg pertama antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan dilangsungkan pada 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno. 5 hari kemudian, 26 Maret, leg kedua yang diselenggarakan digelar di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Kembali ke daftar panggilan Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong masih memberikan kesempatan kepada wajah-wajah familiar seperti Witan Sulaiman, Bayangkara FC, Rizky Ridho, Persija, Egy Maulana, Dewa United, Yaakob Sayuri, PSM. Selain itu, Kapten Timnas Indonesia ini juga memanggil sejumlah pemain yang bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand, Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan, Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim FC, Malaysia. Khususnya, THO247 menyebut ada 11 pemain naturalisasi yang dipanggil ke Timnas Indonesia diantaranya Nathan Choeaon, SC Heerenveen, Belanda, Elkan Bagot, Bristol Rovers, Inggris, Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim, Malaysia, Sandy Walsh, KV Mechelen, Belgia. Selain itu ada juga Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Inggris, Tom Haye, SC Heerenveen, Belanda, Jay Itzes, Venezia FC, Italia, Mark Klok, Persib Bandung, Indonesia, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, Belanda, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag, Belanda. Di antara 11 wajah naturalisasi tersebut, ada 4 striker yang pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia yakni Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon. Maka dari itu, dalam daftar ini, pelatih ST hanya tidak mencantumkan nama kiper Martin Paes yang baru saja menyelesaikan prosedur naturalisasi pada sore hari tanggal 7 Maret dan bermain untuk FC Dallas di Liga Sepak Bola Profesional Amerika. Terlihat PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan Timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga mendatang melawan Timnas Vietnam dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet striker naturalisasi yang bermain di Eropa. Faktanya, setelah 2 laga pertama, meski Indonesia punya poin yang sama dengan Filipina, mereka hanya mampu menempati peringkat terbawah grup F karena selisih skor yang lebih rendah. Sebaliknya, Timnas Vietnam untuk sementara menduduki peringkat kedua dengan perolehan 3 poin, sedangkan posisi teratas menjadi milik wakil grup yang paling berprestasi, Timnas Irak. Oleh karena itu, Timnas Vietnam sangat bertekad meraih poin guna meningkatkan peringkatnya sekaligus meningkatkan harapan meraih tiket ke babak berikutnya. Sementara itu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir mengatakan proses 3 pemain naturalisasi akan selesai pada akhir Februari atau awal Maret 2024, sehingga mereka berkesempatan bermain pada laga melawan Timnas Vietnam. Jadi fokusnya sekarang ke duet pemain Belanda, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye agar prosesnya bisa diselesaikan secepatnya, lalu kiper Amerika Martin Paes, kata Erick Thohir. Terbaru, DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada ketiga pesepak bola asal Indonesia tersebut, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes, pada sore hari tanggal 7 Maret. Dalam pertemuan daring yang dihadiri DPR dan ketiga pemain tersebut, Wakil Presiden PSSI Zainuddin Amali mengatakan Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes diperkirakan akan mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia pada 12 Maret mendatang. Alasan DPR RI terburu-buru menyelesaikan seluruh prosedur pada
12 Maret mendatang karena ketiga pemain tersebut masih harus menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo. Rencananya, tiga pemain tersebut akan diatur PSSI untuk naik pesawat khusus dari AS dan Belanda menuju Indonesia pada 11 Maret mendatang agar cepat menyelesaikan prosedurnya. Hal penting yang mempengaruhi rencana ini adalah tanggal 13 Maret menjadi batas akhir PSSI mendaftarkan daftar awal pemain Indonesia untuk laga melawan Timnas Vietnam. Jika trio pemain naturalisasi ini bisa diturunkan di laga melawan Timnas Vietnam, pelatih Shin Tae-yong berjanji akan memiliki skuad yang sangat kuat karena saat ini Indonesia juga memiliki cukup banyak pemain impor berkualitas grade A.